Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, bertemu lagi dengan saya Tasnidar, mahasiswa program Magister Manajemen Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang analisis regresi dan uji asumsi klasik. Kita membuat sebuah studi kasus tentang seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh budaya organisasi, kompensasi, dan work-life balance terhadap employee engagement di PT Ansya Utama Jaya. Untuk keperluan tersebut, peneliti memperoleh data sebanyak 65 karyawan yang tersedia pada sheet 1 di Excel. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, sejauh mana budaya organisasi terhadap employee engagement pada PT Ansya Utama Jaya. Yang kedua, sejauh mana pengaruh kompensasi terhadap employee engagement pada PT Ansya Utama Jaya. Yang ketiga, sejauh mana pengaruh work-life balance terhadap employee engagement pada PT Ansya Utama Jaya. Dan yang keempat, sejauh mana pengaruh budaya organisasi, kompensasi, dan work-life balance secara bersama-sama terhadap employee engagement pada PT Ansya Utama Jaya. Sementara hipotesisnya adalah yang pertama, hipotesis pertama, H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap employee engagement pada PT Ansya Utama Jaya. HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap employee engagement pada PT Ansya Utama Jaya. Hipotesis keduanya adalah H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap employee engagement pada PT Ansya Utama Jaya. HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap employee engagement pada PT Ansya Jaya. Hipotesis ketiga, H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara work-life balance terhadap employee engagement pada PT Ansya Utama Jaya. HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara work-life balance terhadap employee engagement pada PT Ansya Utama Jaya. Dan hipotesis keempat, H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi, kompensasi, dan work-life balance terhadap employee engagement pada PT Ansya Utama Jaya. HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi, kompensasi, dan work-life balance terhadap employee engagement pada PT Ansya Utama Jaya. Sementara kriteria pengujiannya, hipotesis 1, 2, dan 3, H0-nya diterima jika T hitungnya kecil dari T tabel atau min T hitungnya besar dari min T tabel. HA diterima jika T hitungnya besar sama dengan T tabel atau min T hitungnya kecil dari min T tabel. Hipotesis keempat, H0-nya diterima jika F hitung kecil dari F tabel atau min F hitung besar dari min F tabel. HA-nya diterima jika F hitung besar sama dari F tabel atau min F hitungnya kecil dari min F tabel. Selanjutnya uji validitas. Uji ini digunakan untuk melihat ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang diukur. Metode yang digunakan untuk menguji validitas kali ini adalah Corrected Item Total Correlation. Untuk menguji validitas setiap butir, maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Sementara kriteria pengujiannya adalah 1. Apabila nilai R hitung besar sama dari R tabel, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau valid. Yang kedua, apabila nilai R hitung atau nilai corrected item total correlation kecil dari R tabel atau uji dua sisi dengan signal 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total atau tidak valid. Terus yang kedua, uji reliabilitas.
Uji ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Metode yang digunakan kali ini adalah Cron-based alpha. Sementara kriteria pengujiannya adalah apabila nilai Cron-based alpha besar sama dari R tabel, maka instrumen atau tersebut dapat dikatakan reliable. Apabila nilai R hitung kecil dari R tabel, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total. Berikut kita akan mencoba untuk memproses uji reliabilitas dan uji validitas melalui program SPSS yang kita pakai versi 16 di sini. Pertama, kita masukkan data di variable view tentang data BO1 sampai BO10. BO4, BO5, BO6, BO7, BO8, BO9, BO10, dan kita beri label budaya organisasi di sini semua. Budaya organisasi. Terus kita masukkan ke Excel. Kita ambil data dari BO1 sampai BO10. Kita kopikan. SPSS. Nah, ini tampilannya. Kita masuk ke variabel kedua, yaitu variabel K 1 sampai 7, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K. Ini variabelnya kompensasi. Dan kita kopikan juga nilai yang ada di Excel. Sini kita copy. Ke SPSS lagi. Nah, ini tampilan untuk K1-nya. K1 sampai K7. Selanjutnya kita masukkan variabel ketiga, yaitu work life balance, WLB1 sampai WLB7 juga. Untuk 4, LB5, LB6, WLB7, WLB. Labelnya di sini work life balance. Terus kita kopikan lagi datanya, nilainya dari Excel.
SPSS. Ini tampilan kita semua untuk work-life balance. Selanjutnya untuk data EE1, Employee Engagement 1 sampai 8, 3, EE4, EE5, EE6, EE7, EE8. Nah, kita EE ini labelnya Employee Engagement. Employee Engagement. Nah, sama seperti tadi, kita masukkan juga data dari Excel. Dari EE1, EE8, copy semua. Gunakan lagi SPSS. Ini tampilan data dari Employee Engagement. Terusnya kita lakukan uji validitas. Validitasnya dengan mengklik Analyze, sekarang ya Reliability Analyze. Kita lakukan untuk variabel budaya organisasi dulu, kita pindahkan scale if item direct di sini. Oke. Ini data yang kita dapat dari uji reliability dari budaya organisasi. Kita dapatkan count batch alpha-nya 0,776. Kita lanjut dulu memproses data yang untuk X2-nya, yaitu tentang kompensasi. Kita analyze. Sekarang reliability, kita masukkan data K1 sampai K7, K1 sampai K7. Scale continue. Oke. Nah, kita nampak di sini kita dapatkan untuk kompensasi kita dapatkan crown batch alpha-nya 0,696. Kita lanjut memproses data. Lanjut kita memproses data work-life balance. Kita lihat di, kita pindahkan. Oke. Itu sampai 7.
Nah, di sini kita dapatkan prospek alfanya 0,818 dan terakhir kita masukkan data dari employee engagement. Sampai 8. Kita dapat totalnya di sini front base alfanya 0,696. Nah, itu secara keseluruhan data dari terakhir dapat kita tarik kesimpulan dari uji reliabilitas ini. Yang pertama, hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini terhadap variabel BO didapat nilai ground base alfanya sebesar 0,776. Kedua, hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini terhadap variabel K didapat nilai ground base alfanya 0,898. Ketiga, hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini terhadap variabel work-life balance didapat nilai ground base alfanya 0,818. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini terhadap variabel EE didapat nilai ground base alfanya 0,898. Sedangkan nilai R tabar pada signifikan 0,05 dengan jumlah data 65 didapat nilainya sebesar 0,2404. Oleh karena nilai ground base alpha semuanya besar dari nilai R tabel, maka butir-butir instrumen pertanyaan pada variabel BO, K, WLB, dan EE terbukti reliable. Dengan arti kata, alat ukur pada penelitian ini memiliki konsistensi sehingga apabila dilakukan pengukuran kembali pada subjek yang sama dan waktu yang berbeda akan diperoleh hasil yang relatif sama. Selanjutnya, kita akan melakukan uji regresi linear. Kita masukkan variabel view X1, X2, X3 dan variabel Y. X1 adalah budaya organisasi, X2 adalah kompensasi, X3 adalah work-life balance, keempat employee engagement. Kita analyze. Masukkan data X1, total dari semua data yang ada di X1. X2 X3
data Y. Kita analyze, regression, linear, span, PE pada independen, PO sama K, PLP, ini kita dapatkan dari regresi. Lanjut kita pakai metode uji asumsi klasik yang memakai database ini. Kita pakai uji normalitas, terus metode Kolmogorov, di mana database ini kita pakai, masukkan, kita analyze, regression linear, data dependen dan independen tetap, statistik, Baik, kita lanjut dengan analyze-nya. Regression linear, set, standar, continue, oke. Nah, kita akan mendapatkan variabel baru yang kita sebut di sini ZRA 1. Nah, kita lanjut dengan uji FAF-nya. Standarisasi residualnya. Oke. Nah, ini dari uji Kolmogorov. Nah, berdasarkan output ya, di sini terlihat bahwa nilai SIG-nya sebesar 0,933, ternyata besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa datanya berdistribusi normal. Kita lanjutkan dengan uji VIF atau Variance Inflation Factor. Nah, kita analyze lagi. Regression linear sama ini statistik, preliminary diagnostic, continue. Nah, kita lanjut. Dari tabel ini terlihat bahwa nilai
VIF-nya untuk variabel BO 12,157 besar dari 10. Sedangkan untuk variabel K dan WLB nilai VIF-nya 6,498 dan 6,464. Kecil dari 10. Oleh karena nilai VIF-nya variabel tersebut ada yang besar dari 10, maka dapat dikatakan bahwa moda regresi terjadi masalah multikolinearitas. Selanjutnya, metode ini mengandung kelemahan juga karena tidak tahu dengan variabel mana BO mempunyai korelasi yang tinggi. Oleh sebab itu dilakukan metode pairwise correlation. Nah, di sini metode untuk mendapatkan nilai pairwise correlation ini kita analyze lagi. Analyze regression linear sesama statistik covariance matrix continue. Oke. Ini dari tabel ini terlihat bahwa nilai koefisien pairwise correlation antara variabel tidak ada yang lebih dari 0,7. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antar variabel bebas, yaitu BO, K, dan WLB. Oleh karena itu, moda regresi ini tidak mengalami masalah di multikolinearitas. Selanjutnya kita coba dengan memakai metode grafik. Kita analyze lagi. Analyze regression linear. Standard regresi. Plots. Masukkan ke Y-nya, masukkan ke X-nya, Nah, ini bisa kita lihat dari grafik ini bahwa plot menyebar secara tidak teratur atau tidak berpola. Tidak berpola sehingga dapat disimpulkan bahwa moda regresi tidak mengandung masalah di heteroskedastisitas. Di sini metode ini memiliki kelemahan karena memberikan penilaian subjektif. Itu yang bisa dijelaskan tentang uji klasik. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.